Oke, halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Sebelumnya kenalin lagi, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, kampus Universitas Diponegoro, dari angkatan 2025 dengan 3 digit tim terakhir 005. Oke, jadi di video ini teman-teman, video yang ke-8, seperti yang udah aku kasih eh clue di video kemarin, buat materi kita selanjutnya itu adalah tentang sheet metal atau sheet metal ya teman-teman. Nah, ini kayak gini. Dari sini kita ada beberapa soal ya, ada 6 soal kalau nggak salah. Ya, ada 6 soal. Nah, sini kita tentang seputar sheet metal semua, yang dimana juga materi baru, jadi kita sama-sama belajar. Nah, terus sheet metal itu apa sih? Dia semacam kayak lembaran logam ya teman-teman, yang nantinya bisa dibuat atau dibentuk menjadi suatu bentuk benda yang baru. Kalau sih kita bikin semacam ini ya bentukannya ya, ya kayak persegi gini lah. Tapi bahan dasarnya adalah metal. Oke, lanjut ke SolidWorks-nya aja. Nah, sebentar. Sebenarnya tuh kalau di tampilan asli SolidWorks yang belum dibuka sheet metal tuh kayak gini teman-teman. Jadi nggak ada opsi sheet metal di bagian atas ini. Nah, terus buat cara nambahnya tuh ini. Klik aja di sini, klik kanan, terus tabs teman-teman. Nah, terus sheet metal kita centang. Nah, langsung ada opsi buat sheet metal teman-teman. Bentar, ini kita buat dulu ke MGS, terus kita ambil sketch di top lane. Ini kita oh iya, kita ada global variable. Kita masukin dulu teman-teman. Oke, di sini ada A 180, B 100, C 50, D 15. 180, B 100, C 50, dan D-nya 15. Sip. Oke, langsung kita bikin persegi ya teman-teman. Terus sesuai dengan yang di soal, wait. Nah, ini dia ukurannya tuh A kali B ya teman-teman. Buat panjangnya itu A, dan lebarnya itu B. Oke, nah kalau udah kita bisa bikin semacam kayak lubangnya ini teman-teman, bolongannya yang bentuknya semacam segi 6 ini ya. Langsung kita bikin aja. Buat bentuknya dibentuk ukuran asal aja teman-teman, nggak usah yang terlalu simetris banget, karena nantinya juga malah agak salah juga sebenarnya kalau terlalu simetris. Nah, terus langsung kita kasih smart dimensionnya teman-teman. 30 40. Ini 40, ini 3 dari 30 teman-teman. Terus tadi ini sama ini itu 20. Terus ininya 15. Ini. Nah, oke, sip. Biar seenggaknya berbentuk bulu. Nah, terus kita nah, kita kasih ini teman, apa kayak buat di lekuannya itu, dia itu kesininya naiknya itu 2,50, terus miringnya dia 5. Nah, udah. Kita kasih ini sama ininya, jadi 30. Gitu dulu. Terus ini sama ini kita bikin salah, horizontal.
tinggal sini sama sininya kita kasih vertikal, terus ini sama ini juga vertikal. Bentar, coba kita cek dulu ini kurang berapa, masih 4,8. Ini kasih jarak dulu ke bawahnya, yaitu 30. Ini tuh terusnya, bentar, aduh, salah. Ini bentar, bisa gini teman, kita cek jaraknya ini dulu, masihin lo beneran 5. Oke, sip 5. Terus ke bawahnya 2,5. Oke, kalau gitu kita tinggal kasih relation teman-teman di sini sama di sini itu horizontal. Nah, oke, udah ini sudah sama semua, kita cek 5. Oke, 2,5 sip. Terus yang bawahnya lagi, nah nih 5, 2,5. Oke, nah udah teman-teman, buat yang apa bolongannya di tengah itu, yang segi 6 bolongan tengah. Terus langsung kita ke sheet metal dan kita paste flange tab ya. Ini paste flange or tab ini buat apa ya, semacam buat kayak extrude ya, extrude boss paste teman-teman. Ini reverse direction ya, biar dia timbulnya ke atas, karena nanti kita bakal bikinnya ke atas. Tapi sebenarnya nggak di reverse juga nggak apa sih teman, karena nggak diwajibkan juga buat di soalnya. Tapi yang di soalnya itu wajibnya itu sheet metal thicknessnya itu 1,2 teman-teman milimeter. Ya ini oke, udah bener 1,2 milimeter. Oke, faktornya nggak dikasih, jadi tetap normal aja 0,5. Jadi inner pen radius tuh nanti teman. Oke, tinggi dulu aja. Nah, terus kita lanjut bakal bikin yang di sini teman, yang semacam kayak apa ya, sayap-sayapnya gitu, mungkin bilang, bisa dibilang salah, sayap-sayapnya itu kita pakai ini edge flank. Nah, kita bikinnya di sini. Itu dia itu, kita lihat salah teman-teman. Nah, sorry. Nah, itu setinggi C ya teman-teman. Kita kasih gini sama dengan C, sama yang sini juga jangan lupa. Tahan dulu. Nah, udah sama dengan C50 ya. Terus lanjut kita bikin yang ini, apa kayak gerbang penutup, atau mungkin ya kalau di sini namanya itu kita makanya meter flange teman-teman. Langsung aja, timbang bingung-bingung ya, kita pakai yang jauh atas, space, kita tombol space ya teman-teman di keyboardnya. Terus kita pilih yang atas ini. Nah, biar kita bisa gambar buat ini ya. Nah, ini kan bisa kita lihat teman-teman, buat apa ya, kayak ketebalan atau panjang dari garisnya yang bakal kita bikin tuh dia sebesar D. Jadi meter flange itu buat apa? Buat ini teman, kayak saya bikin yang garis tipis di sini, kayak platform tipis di sini sebagai penutupnya gitu ya. Oke ya. Yang dengan panjangnya itu D, itu bisa kita buat dengan tadi pakai meter flange, terus klik yang di bagian pinggir sini, terus kan muncul plane kayak gini. Nah, kita gambar garis line ya teman-teman dari sini, sesuai aja, yang penting lurus ya teman-teman. Nah, udah, terus kita kasih smart dimension. Smart dimension itu kalau teman-teman lihat ini dari ujung ya teman-teman, dia dari ujung dalamnya ke ujung garis luarnya, jadi ke tar. Nah, ini
ke garis ujungnya sini. Dia itu 15 ya, karena dia di dua variabel di 15. Oke, udah. Terus bisa kita lanjut ke sheet metal. Kita klik meter flange lagi. Nah, ini kita trim side bench-nya itu on ya teman-teman. Nah, ini on. Terus kita nih jangan pakai default radius karena kita bakal pakai inner band radius itu 1 mm teman. Kita ubah dulu 1. Nah, terus gap distance-nya itu ini ada yang namanya gap distance teman-teman, buat jarak di antara per platformnya. Kan ada platform yang vertikal, ada platform yang vertikal, ada platform yang horizontal. Itu per platform itu dia punya gap atau punya jarak yang dimana gapnya itu 0,5 mm teman. 0,5. Terus kita ini ada propagate itu buat buat bikin di platform lainnya. Dia benar ya teman, buat yang radiusnya itu 1. Bentar, ini inner band radius 1 mm, trim side bench-nya on, pakai yang ini, yang paling pojok kiri ini, yang material inside. Terus gap distance-nya itu tadi di sini itu 0,5 ya, ini ya. Nah, udah. Terus kita centang. Nah, udah jadi ya teman-teman. Ada gap distance ya sekitar 0,5 mm. Nah, terus kita tinggal buat yang satunya lagi. Di sini kita space lagi. Bentar. Oh iya, udah bener. Nah, gini kita kasih lurus, garis lurus lagi teman-teman. Udah lurus, oke. Terus smart dimension dari ujung sini ke ujung garisnya dia sebanyak D, sepanjang D. Terus kalau udah tinggal dicentang, balik ke sheet metalnya, balik ke meter flange-nya tadi. Nah, ini radiusnya kita jadiin jadi 1 mm, trim side bench-nya on, gap distance-nya bener udah 0,5. Ini maka yang material inside buat flange position-nya. Terus kita propagate. Nah, oke, sudah jadi ya teman-teman. Jadi buat ini, oh ya aku lupa tadi, buat materialnya kita pakai yang 1060 alloy. Nah, oke, udah. Kita lihat lagi apa yang belum. Nah, ini ditambahin kayak lingkaran-lingkaran dot-dot gitu teman-teman, yang nantinya bakal di extrude cut. Oke, sebanyak 6 lingkaran. Caranya itu kita ambil yang platform sini, terus kita sketch, langsung aja ambil lingkaran buat posisinya ya tengah sini, nggak apa, segitu. Bisa kita lihat buat di sketch, gambar sketsanya. Dia buat panjangnya dari lingkaran tengah ini ke paling ujung itu dia 50. Smart dimension teman-teman, ke paling ujung sini ya itu dia 50. Oke, sip. Terus dari tengah lingkarannya ke kemana tuh, ke bawahnya, paling bawah sini ya, sini lah ya, itu dia 9. Nah, terus buat lingkarannya itu sebentar, kita bikin lingkaran yang di sini juga. Oke, terus buat lingkaran itu dia 4 ya teman, diameternya itu 4. Dari mana? Dari ini 6 kali 4 lingkaran 4 lingkaran 6 lingkaran yang berdiameter 4. Oke, udah. Terus jangan lupa biar nggak perlu ngeset ulang lagi, ini sama ini. Nah, itu kita kasih relation equal biar ukurannya udah sama semua. Kita tinggal ngasih smart dimension buat jaraknya aja. Jadi buat yang di
kanan kiri itu dia jaraknya 10 mm dari samping sini ke atas gitu ya, menyamping gitu, sama dari tengah ke bagian sebelah ujung kirinya ini ya, jadi sini ke sininya itu dia 9. Terus dari tengah sini ke sininya itu salah, ke sininya itu dia 10. Oke, udah bener ya. Dia 10 itu ke atas, 9 ke samping. Oke, bener. Tinggal yang sini juga 10 ke atas, nih, 10 ke atas, 9 ke samping. Samping kanan berarti ya. Oke, sip. Kalau udah kayak gini semua teman-teman, kita tinggal balik ke sheet metal, terus kita extrude cut. Nah, biar langsung nembus sampai ke sana, kita pakai through all teman-teman ya. Nah, biar nembus langsung ke apa, meter flange yang sebelahnya lagi, yang ujungnya lagi itu, langsung kita centang dan udah jadi ya teman-teman buat yang gambar pertama. Terus ya soalnya itu adalah berapa masanya dalam grams. Oke, kita langsung ke evaluate mass properties. Masanya itu 125,74 gram ya teman-teman. Oke, kita save dulu. Sebentar. SolidWorks ini sheet metal 1. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua itu sebenarnya sama teman-teman, buat gambarnya sama, cuman dia beda di ini, apa, di global variable ya. Dia 200, 110, 40, 18. Nah, kan dia juga suruh nyari masanya juga, tapi itu nggak perlu kita bikin ulang gambarnya aja, sama seperti di CAD yang part-part kemarinnya. Aku udah pernah jelasin juga itu. Kalau kayak gini kita tinggal ubah aja equationnya atau global variable-nya. Jadi kan yang A kan 200 ya, 200 berus 2 di 200, 110, 40, 18. Ininya 110, ininya 40, ya kan? Ya, yang D-nya itu 18. Tinggal apply OK, dan otomatis nanti dia ukurannya udah bakal berubah sendiri ya. Terus tinggal kita pastiin lagi masanya, pasti beda. Nah, 133,52 gram teman-teman. Oke, terus lanjut ya ke part 3 atau pertanyaan ketiga, soal ketiga. Itu dia di flat ya, didatarkan, dibikin jadi datar buat sheet metalnya. Dia harus nge-apply key factor. Jadi key factor itu apa? Sebelum kita masuk ke materinya, jadi key factor itu dia semacam kayak rasio kemiringan gitu ya. Rasio kemiringan buat lekuan-lekuan di metalnya ini, supaya nanti ketika dari gambar direalisasikan tuh dia lekuan-lekuannya tuh pas teman-teman. Oke, karena tadi ini aku ini kan yang kedua ya teman-teman, yang global variable kedua. Jadi aku bakal open yang pertama. Nah, ini sheet metal yang pertama. Takutnya ke
reset. Jadi kita buka aja langsung dari sini. Assembly, SolidWorks, terus sheet metal, mana sheet metal? Sheet metal. Nah, ya kita new part. Nice, kok hilang? Hilang teman. Oh iya deh, kita lanjut pakai yang tadi dulu aja. Oke. Bagi kita langsung ubah-ubah aja teman-teman. Karena kok nggak mau kebuka lagi file yang baru, kita cek dulu buat equationnya ini dia apply yang mana. Dia yang kedua. Berarti dia yang soal nomor 4 ya. Berarti kita lompat dulu aja teman-teman ke soal yang nomor 4. Habis itu kita bakal lanjut ke yang ketiga. Jadi kita kerjain 4 dulu. Nah, dia kan apa, global variable sama yang kayak yang kedua tadi, terus tinggal di flatten. Nah, caranya itu gimana? Kita ke sheet metal terus flatten nih teman-teman. Oke, udah ke flatten ya. Oh, sebelumnya tadi kayaknya sebentar, disuruh apply key factor teman-teman. Nah, cara gimana, kita ke sheet metal yang utama ini terus kita edit feature. Nah, ini ada key factor, kita ubah ke 0,32. Jadi key factor itu dia udah gue tulisin kan, dia kayak rasio kemiringan gitu ya, atau lekuan-lekuan. Nah, udah, terus kita tinggal langsung ke flatten. Terus dia minta ukur measure-nya. Nah, measure itu gimana? Jadi dari ke evaluate terus ke measure ini teman-teman. Ini juga ya, point to point, ini ke ujung yang sini teman-teman. Nah, dia tuh 185,77 ya buat distance ya teman-teman. Ya minta gitu kan, x distance x as seen in the image ya. Oh sorry, x itu dari, kayaknya ini lebarnya deh ya, bener. Sebentar, kan gini. Oh iya, bener gak ya? Sebentar, takutnya salah kur. Oh iya, bener sih, bener-bener. Bener-bener, dia yang ini, bukan yang panjang. Oke, sip, sip. Bener. Nah, oke. Jadi ini udah buat yang apa sih, ngukur measure-nya dari yang di flatten buat soalan keempat. Nah, habis kita lanjut ke soal yang ketiga teman-teman. Yang harusnya itu, ntar kita save as dulu, sheet metal 4. Sudah, terus sheet metal 1. Nah, oke. Ini yang sheet metal 1 ya teman, kita cek pastiin dulu dia bener apa enggak equationnya. 1 oke, sesuai sama yang 1. Langsung kita ubah key faktornya dulu teman. Ini ya, terus edit feature. Key faktor itu dia minta di 0,4.
0,4. Oke, terus di sheet metal flatten. Oke, sini kita lihat, cek lagi yang diukur tuh yang bagian sini ya, yang sejajar sama ini, bagian panjang dari bolongannya itu, berarti yang sini ya teman. Langsung kita giniin aja, ya kita giniin aja, terus kita ke evaluate, terus measure. Kita klik dari yang ujung sini ke ujung yang sini ya, 196,08 ya. Bentar, kita coba cek lagi ya dari sini. Oke, udah di 196,08 tadi ya tepatnya. Dengan sebentar, metalnya kita hilangin dulu. Aku mau mastiin buat ininya udah bener belum. Pin parameternya oke, faktor 0,4. Iya, material 1060 alloy. Exfluence-nya itu edit feature dulu bentar. 50. Sebentar. Inner pin radius, nah kayaknya ini deh. Ini satu dong. Salah. Kok nggak ngetik satu. 1 mm. Nah, coba kita flattenin lagi, terus kita evaluate. Sini ke ujung sini. Dari 195,85. Oke. Sebentar, aku mau coba koreksi lagi, karena kan buka file baru, takutnya dia settingannya nggak ke save ya. Oke, benar. Metal flange-nya oke, sudah oke, udah benar. Oke, udah benar ya teman. Jadi ini buat yang ke soal ketiga ya. Kita flatten dulu. Nah, terus kita save. Sheet metal 3. Oke, lanjut ke yang 5, soal kelima teman-teman. Oke, jadi sama kayak soal keempat, berarti pakai variabel yang kedua ya, berarti yang ini. Bentar, cek lagi. Oke, ini yang kedua, yang keempat berarti ya. Terus kita masih pakai yang keempat, terus dia tanya measure the bounding box area of the part. Nah, bounding box area itu kita ke catalyst ini teman-teman, di ini. Nah, terus kita, nah properties ini, bounding boxnya itu ini ya, 4301,5,61 ini. Ada dua ya. Kayaknya yang atas deh. Ya, ini yang karena ini blank kan ya. Ya. 4301,61 satuannya itu dia milimeter pangkat 2, teman-teman. Oke, udah. Sip. Jadi itu buat yang kelima udah. Terus kita lanjut buat yang keenam. Tadi parameter keempat. Oke, jadi masih pakai gambar yang ke ini, tapi dia udah nggak flatten lagi.
nyulang terus ya ini ya. Sheet metal flatten. Nah, terus masih pakai yang itu. To symmetrical hemspan. Oh, remove the hole first. Berarti kita ilangin dulu teman buat apa lubang-lubangnya itu. Kita delete ini. Sama ini juga kita delete. Buat sketchnya. Ya saja. Nah, terus itu dia create symmetrical hemspan into the interior of the part as shown. Using the parameters given in question for. Dan masih nyari masanya teman-teman. Terus kita pakai yang ini hem teman. Hem ini ya. Nah, kita pilih yang ini tapi yang garis bagian dalam ya teman-teman. Ini juga yang garis bagian dalam. Nah, oke. Terus ini kan dia ada ya, dia tuh hem gap distance itu 1 mm. 1 mm. Oke, faktornya berarti sama ya, pakai nomor 4 ya. 0,32. Terus ini inner penetration tadi udah 1 ya. Oke, terus ininya itu thicknessnya ya, tebelnya itu dalamannya itu dia tetap 10, benar ya. Oke, udah. Terus kita edit hem width yang pertama. Sketch is valid. Oke, ini kita nah, tadi ini buat bisa teman-teman lihat ini kan kayak ada semacam jarak ya di antara bandnya dengan bagian kirinya itu apa? Mesti kayak lekuannya itu tuh dia ada jarak sekitar 2 mm. Nah, caranya itu kayak gini, teman-teman. Kita geser ke sini. Terus kita kasih smart dimension dari ujung sini ke sininya. Itu dia panjang 2. Oke. Sini juga kita geser juga. Kita kasih smart dimension sepanjang 2 juga. Nah, oke. Kalau udah itu kita finish. Nah, kan masih yang hem yang pertama ya teman-teman ya. Nah, kita hem yang ya edge yang pertama kita coba yang kita tetap terapkan juga ke edge yang kedua. Edit hem width. Ini ya. Samain juga. Oh, sebentar. Edit hem width yang kedua. Loh. Kenapa nih? To create flash foundation. Sebentar, ini kan edge yang kedua. Coba edge yang kedua. Invalid sketch. The sketch must have been on second edge. Ntar kita coba. Ntar kok error tadi. Kita coba ulang aja sih teman. Ya, kita coba ulang aja ya. Ya, kita hem lagi. Yang ini sama yang edge 2 yang sini. Nah, oke. Type size-nya itu yang open. Ini itu 1.
Oke ya, terus kita centang dulu, kita edit feature-nya, edit hem width-nya. Nah, the sketch is valid. Sama yang satunya juga kita geser, kita kasih smart dimension. Jadi kita kasih smart dimension 2 teman-teman. 2. Udah berhasil. Kita coba lagi, semoga aman buat yang edge kedua. Nah, sketch valid, nice. Kita geser juga teman-teman. Kok ini drive sih? Terus ini kita geser ke sini juga. Udah 2 berarti. Oke, finish. Sebentar, kita lihat hasil akhirnya dulu, teman. Apakah benar seperti ini? Hem width-nya 2. Wait, kita zoom dikit. Hem gap distance. Bentar, ini harusnya sudah benar sih. Sebentar teman-teman. Oke teman, jadi tadi setelah aku coba-coba, aku udah nemu kenapa ini nggak mirip sama yang di modulnya ya teman-teman. Terusnya tuh dia kayak nggak ada apa sih, kayak nggak ada distance atau gapnya gitu ya di antara ini ke sini ya tuh. Nah ini tinggal kita, kayak kan custom relief type-nya mati, aku centang terus aku kasih yang tier. Bentar, tier. Nah yang ini, nah kan kayak nggak ada gapnya gitu ya. Nah ini kan masih ada kayak gapnya gitu. Kenapa yang tadi belum ke apply buat yang di keduanya? S2 tier, oke, udah. Nah oke, ini udah ya teman-teman, udah. Jadi kayak dia tetap melengkung ke dalam, cuman dia kayak nggak ada gap atau jaraknya gitu loh teman, antara lekuannya sini ke sini. Nah jadi langsung melengkung gitu ya. Oke, terus kita bisa cek buat mass properties atau masanya tuh 138,13 gram. Oke, jadi begitu aja teman-teman buat video ke-8 ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan juga untuk next video ada 2 materi yang akan menunggu ya teman-teman. Ada laser cutting sama satu lagi itu ditunggu aja buat video selanjutnya. Oke, jadi terima kasih teman-teman buat yang udah nonton sampai akhir. See you teman-teman.